Oke, selamat pagi. Salam olahraga sportif. Salam sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk ke pelajaran mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi atletik. Jadi atletik itu ada 4 yang kita pelajari di SMP. Kalau di SMA itu ada 5. Apa saja itu nanti? Yang pertama itu ada mengenai atletik jalan cepat. Yang kedua ada lari. Lari itu banyak juga bagian-bagiannya. Yang ketiga ada lompat. Lompat pun ada 2. Jadi nanti kita bahas yang kemarinnya itu lompat jauh. Yang terakhir mengenai tolak peluru. Ya, jadi nanti kita akan membahas yang terakhir ini, yang keempat mengenai tolak peluru. Jadi atletik tolak peluru ini sering disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga, atau dikatakan bahasa Inggrisnya mother of sport, dan merupakan olahraga yang paling tua di dunia. Ada beberapa jenis olahraga yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Salah satunya adalah tolak peluru yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Jadi kita harus mengetahui apa itu pengertian dari tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor. Indoor itu di dalam ataupun outdoor, di luar lapangan. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga berat yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada 2 faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya, cara melakukannya bagaimana yang benar. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar pula sehingga cocok untuk olahraga ini. Baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energi yang kuat untuk melakukan tolakan. Meskipun demikian, ada juga atlet tolak peluru yang bertubuh sedang bahkan kecil, tetapi mampu melakukan tolakan dengan cukup jauh. Hal ini dimungkinkan jika atlet tersebut mampu menguasai teknik-teknik dasar yang baik, yang bagus, dan memilih gaya tolak peluru yang paling tepat untuk seorang atlet tersebut. Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar, akan tetapi ditolak atau didorong. Hal ini sesuai dengan
pula dengan peraturan bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak, bukan dilempar dari bahu dengan satu tangan, mau tangan kiri atau tangan kanan. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar bulat atau peluru dikatakan. Bukan peluru tembak, peluru yang bulat, yang berat. Dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, mau yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan adalah untuk prianya atau putranya itu 7,25 kg. Untuk beratnya putri, tolak peluru untuk putri yaitu 4 kg. Ya, itu sedikit mengenai tolak peluru pengertiannya. Di sini kita akan memasuki bagaimana gerak spesifiknya tolak peluru. Gaya tolak peluru sangat yang sering digunakan pada tolak peluru yaitu gaya lama atau gaya ortodoks dan gaya baru atau gaya O'Brien namanya. Kalau ada gaya yang lainnya hanyalah merupakan variasi dari kedua gaya tersebut. Tujuan tolak peluru adalah menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal. Untuk mencapai tolakan yang jauh, seorang atlet harus memahami dan menguasai teknik tolak peluru. Prinsip dasar tolak peluru ada 4 macam, yaitu yang pertama cara memegangnya, yang kedua sikap badan yang saat akan menolak peluru, yang ketiga cara menolakkan peluru, dan sikap yang terakhir sikap badan setelah menolakkan peluru. Keempat prinsip dasar tolak peluru tersebut akan diuraikan satu persatu. Mari kita uraikan. Yang pertama, gerak spesifik untuk cara memegangnya. Ya. Di sini cara memegangnya yang pertama, peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas di sini. Ya, ketiganya nanti berbeda. Ya, kita selanjutnya. Yang kedua, peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas di sini yang tadi. Di sinilah. Seandainya kita memegang peluru tersebut yang bulat itu. Atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan di sini. Bukan di bawah ini, melainkan di atas, dekat ujung jari-jari tangan. Yang ketiga, jari-jari tangan direnggangkan atau dibuka. Jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. Ini ketiga jari ini. Ya, untuk jari kelingkingnya di depan dan ibu jari ini seperti ini. Ya, yang keempat, jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang atau menahan peluru bagian samping, yaitu agar peluru tidak tergelincir ke dalam atau keluar. Yang kelima, setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, benar, kemudian diletakkan pada bahu dan menempel atau melekat di leher di sini. Ya. Siku diangkat ke samping, sedikit agak serong ke depan. Pada waktu memegang dan meletakkan peluru pada bahu, usahakan agar keadaan seluruh badan dan tangan jangan sampai kaku,
tetapi harus dalam keadaan lemas atau rileks. Tangan dan lengan yang lain membantu menjaga keseimbangan. Ya, itu tadi cara memegangnya. Yang kedua, gerak spesifik sikap badan saat akan menolak peluru. Yang pertama, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua, kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, kaki lurus ke depan, kaki kiri lurus ke depan, kaki kiri. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan, sedikit agak serong ke samping kanan. Yang ketiga, berat badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak, di atas pundak ini. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan berada di depan, sedikit agak serong ke atas lemas. Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan keseimbangan pandangan tertuju ke arah tolakan. Boleh diluruskan tangan kiri ini. Ya, itu tadi untuk gerak spesifik pada saat sikap badan saat akan menolak peluru. Yang ketiga, gerak spesifik menolakkan peluru. Yang pertama, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, diputar. Siku ditarik serong ke atas, belakang ke belakang, ke atas ke belakang, atau ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengadahkan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. Saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan secara sekuat-kuatnya ke atas, ke depan, ke arah tolakan atau parabola, bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Itu tadi yang ketiga mengenai gerak spesifik menolakkan peluru. Yang terakhir, yang keempat, sikap badan setelah menolakkan peluru. Sikap badan setelah menolakkan peluru yaitu suatu bentuk gerakan setelah peluru ditolakkan lepas dari tangan, dengan maksud untuk menjaga keseimbangan badan agar badan tidak terjatuh ke depan atau keluar dari lapangan tempat untuk melakukan tolakan. Yang pertama, setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepat-cepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolakkan itu diturunkan atau mendarat, atau kaki kanan kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri atau kaki ke depan, dengan lutut agak dibengkokkan. Kaki kiri, yang kedua kaki kiri atau kaki depan, ya, diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu keseimbangan, menjaga keseimbangan. Yang ketiga, badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru, pandangan ke depan. Tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan berada di depan sedikit, agak di bawah badan. Tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Ya, itulah tadi cara melakukannya atau gerak spesifik melakukan gerak tolak peluru. Ya,
Jadi nanti saya berikan videonya bagaimana cara melakukannya yang baik dan benar. Nanti kita tonton sejenak sebentar video ini. Mari kita tonton. Ya, kita akan melakukan video pembelajaran tolak peluru. Bagaimana cara melakukannya? Ya, cara melakukannya yang benar dan tepat. Ya, kita menghadap ke sana dulu, menghadap ke sana, samping kanan, kita mengarahkan ke depan, samping kanan. Ya, kita membuka kedua kaki selebar bahu seperti ini, dan tolak peluru 3 ini. Jadi kita menghadap ke belakang seperti ini, dan kaki kanan yang di belakang menekuk tolak peluru di tangan kanan itu di bawah dalam telinga kanan seperti ini, dan tangan kiri ke depan lurus, boleh diayunkan. Ini kita coba ya, seperti itu. Sekali lagi kita coba, kita lakukan sekali lagi. Oke, itu saja. Begitulah cara melakukan yang benar. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi videonya. Sejenak kita tonton sebentar bagaimana cara melakukan yang benar. Itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai ya atletik yang cabang keempat, mengenai itu tolak peluru. Jadi itu saja dari pembelajaran kita mengenai mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Ya, tetap bugar, semangat, dan sebelum melakukan olahraga ini sebaiknya kita melakukan yaitu stretching atau pemanasan agar kita tidak dapat cedera atau sakit ya. Jadi itu saja ya. Kita akhiri dengan berdoa nanti. Doa penutup. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Salam olahraga sportif. Salam sehat.